Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komentar sebelum nonton video ini. Nah teman-teman, pada video kali ini ya sahabat budaya semuanya, kita akan membahas tentang mitos atau legenda dari Barong Sumur. Jadi pada zaman dulu ya, Barong itu kan lebih dikenal itu ada di dua tempat kalau di Banyuwangi itu, yaitu di Singojuro sama di Sumur atau dikenal dengan Barong Sumur. Bahkan ada sampai sebuah lagu yang cukup dikenal di Banyuwangi yang berjudul Gending Barong Sumur. Lah, gending Barong Sumur ini juga dikatakan sebuah gending yang cukup unik, dinamakan Barong Sumur karena memang berasal dari desa Sumur yang lokasinya dekat Songgon. Dan lagunya seperti ini teman-teman. Barong Sumur iku tariane para manungsa hang akeh godane, godha gedhe akeh belahine, godha cilik munggah derajate, para santri ayo kerja bakti, megawe hang padha ngerteni, bangun negarane hang sampurna, uga agamane hang utama. Nah teman-teman, kalau menurut cerita ya dari orang-orang dulu yang ada di Kabupaten Banyuwangi, itu Barong ini sebenarnya berasal dari alas jajangan atau jajang itu kalau bahasa Banyuwangi itu artinya bambu itu loh teman-teman. Jadi Barong ini berasal dari alas jajangan atau hutan bambu yang lokasinya berada di sekitar Kecamatan Songgon. Ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi pada zaman dahulu, pada saat pemerintahannya Prabu Airlangga, wilayah Blambangan ini terjadi sebuah huru-hara, sebuah tragedi yang luar biasa. Jadi di alas jajangan ini, di hutan bambu ini, masyarakat Blambangan itu kan pekerjaannya banyak yang mencari bambu di hutan. Nah saat itu mereka mencari bambu untuk keperluan hidupnya, untuk menyambung hidup, untuk mencari nafkah. Nah anehnya ketika mereka mencari bambu di tengah hutan, banyak yang tidak bisa kembali ke desa lagi karena memang alas jajang ini terkenal wingit ya, terkenal angker. Jadi siapa saja yang masuk ke wilayah ini kalau nggak mati ya kemungkinan nggak bisa kembali lagi, itu menurut cerita. Nah akhirnya masyarakat di sekitar area alas jajang ini bingung karena banyak warganya yang hilang ketika mencari bambu tidak kembali lagi. Nah karena masyarakat ini lagi bingung, mereka bingung mau mengadu ke siapa, ternyata informasi ini sampai terdengar oleh Nyai Genitri. Nah, Nyai Genitri ini siapa teman-teman? Jadi Nyai Genitri ini merupakan seorang bhiksuni ya, yang cantik dan sakti. Nah, ini salah seorang bhiksuni yang cantik dan sakti sekali. Nah, akhirnya Nyai Genitri ini merasa kasihan kepada masyarakat yang mereka ketakutan, banyak yang ke hutan tetapi tidak bisa kembali, mereka ketakutan ya. Akhirnya Nyai Genitri bersama masyarakat ini coba mendatangi alas jajangan ini untuk mencari apa sih penyebab dari semua ini, kok banyak rakyat yang masuk ke hutan alas jajangan tidak bisa kembali lagi. Nah akhirnya di dalam hutan itulah Nyai Genitri ini menemukan bekas kaki singa yang cukup besar di sekitar area jajangan ini. Nah Nyai Genitri lalu bersemedi minta kepada Tuhan, ingin mengetahui sebenarnya ini jejak apa. Akhirnya setelah semedi, Nyai Genitri ini diberikan dari oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan diberitahu sebenarnya ini jejak hewan apa. Ternyata ini adalah jejak hewan siluman, yaitu berupa singa yang lokasinya memang berada di area jajang. Dia itu membuat terowongan sampai ujung terowongan itu tempatnya itu seperti sumur.
itu membuat gerowongan ya, gerowong kalau di Banyuwangi atau terowongan. Dia membuat tempat itu sampai dalam, bentuknya seperti sumur. Karena melihat hewan jadi-jadian, singa jadi-jadian barongan ini yang wujudnya memang membuat lubang di sumur itu, maka Nyai Genitri masuk ke sana. Di sana ternyata Nyai Genitri menemukan banyak tulang belulang manusia yang banyak sekali, dan bahkan tulang belulang itu sudah tidak ada bekas daging manusianya karena habis dimakan oleh makhluk singa ini ya. Akhirnya karena Nyai Genitri kasihan ya kepada masyarakat, akhirnya dia mengeluarkan kesaktiannya dengan cara berteriak ya, dengan suaranya itu diarahkan kepada lubang sumur yang dibentuk dari terowongan bekas singa tadi ya. Nah suaranya itu kan banter ya kalau orang Banyuwangi, atau besar atau keras sekali sampai terdengar. Akhirnya terdengar sampai dalam itu, dalam sumur itu. Akhirnya yang ada di dalam terowongan keluar. Nah ternyata beberapa saat kemudian hewan yang ada dalam terowongan itu keluar teman-teman, karena merasa tidak nyaman terdengar suara yang cukup keras tadi yang memekakkan telinga. Ternyata keluar tuh wujudnya seperti singa, rambutnya panjang, dia memiliki taring yang cukup panjang, rambutnya panjang dan gimbal ya. Jadi mengerikan, dan matanya pun juga melotot ya, seperti mau keluar itu. Nah hewan tadi keluar ya, dia akhirnya mengajak berkelahi Nyai Genitri tadi. Dia ngamuk, marah ya, ingin mengajak berkelahi. Nah akhirnya karena Nyai Genitri juga sakti, dia akhirnya membalas pertarungan ya, dari hewan tadi ya, hewan singa tadi. Akhirnya dua orang tadi bertarung, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah akhirnya bahkan ada sebuah tempat yang awalnya hutan tadi banyak yang menjadi ladang karena diinjak-injak Nyai Genitri dan singa tadi karena pertarungan itu. Akhirnya Nyai Genitri tadi memegang tongkat yang berwujud dari kayu, tongkat terbuat dari kayu. Nah kayu tadi lalu dilemparkan kepada hewan singa tadi, hewan siluman tadi. Nah akhirnya singa tadi dia meraung-raung, dia merasa ketakutan, kesakitan, akhirnya dia mengalah. Karena kakinya kena tongkat tadi, dia meraung-raung dan lumpuh ya. Akhirnya karena lumpuh dia hanya bersuara saja, dia mengaku kalah kepada Nyai Genitri. Nah singa tadi akhirnya karena sudah mengaku kalah, dia bersumpah akan mengabdi kepada Nyai Genitri. Nah akhirnya Barong tadi setelah kalah diarak oleh masyarakat ya untuk dituntun ke rumahnya Nyai Genitri atau di padepokan Nyai Genitri. Nah karena wujudnya seperti singa tadi, dia tinggal di daerah Alas Jajangan, sekitar Alas Jajangan itu selamanya, makanya dinamakan Barong Sumur ya, karena memang berasal bentuknya seperti barong ya, dan dia menggali seperti sumur, tempatnya sumur itu di area Alas Jajangan, makanya dinamakan tempat itu menjadi tanda oleh masyarakat sekitar. Ada Alas Jajangan, ada juga sumurnya juga ada di daerah Kecamatan Songgon itu. Nah sejak saat itulah barongan itu diarak dan ditabuh musik ya, musik tradisional untuk mengarah acara-acara adat atau ritual yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi itu asal usul dari Barong Sumur. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.